Bagaimana dengan proses mencari jodoh lewat ta'aruf? Dan berapa lama jarak ta'aruf dengan meminang? Cara apapun yang dibenarkan agama boleh. Tuntunan orang tua-tua kita itu berkata, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama ada dua resikonya. Bisa timbul lahir orang lain yang mendahului Anda. Ya kan? Jadi jangan. Yang kedua, bisa menimbulkan keraguan pada Anda, ketidakpastian. Tetapi jarak waktu tidak ada. Agama berkata khairul birri ajilo. Kebaikan itu semakin cepat semakin bagus. Itu kalau misalnya berusaha mencari jodoh lewat aplikasi online atau lewat biro jodoh atau Mak Comblang. Semuanya boleh. Semuanya boleh. Kemarin di Pekalongan Abi ditanya, Abi bicara di depan ribuan orang. Zikir. Terus berkata bahwa yang berzikir itu diampuni dosanya oleh Tuhan, malaikat berkata, dan sebagainya. Tuhan berkata, semua yang hadir ampuni dosanya. Kemudian malaikat berkata begini, wahai Tuhan, ada yang hadir di majlis ini tujuannya bukan zikir. Tujuannya apa? Mau bertemu jodohnya. Boleh enggak? Kata Tuhan, kasih juga dia. Nah, jadi cara apapun boleh, asal itu dalam ruang lingkup yang dibenarkan agama, atau dalam ruang lingkup supaya lebih luas, dalam ruang lingkup yang tidak bertentangan dengan tujuan agama. Ya. Ke mall belanja, oh itu dia ada belanja juga di sana, cari waktu silahkan, biro jodoh silahkan, tidak ada masalah, carilah, upayakan kapan dan dimanapun. Pergi ke pengajian, bagus itu kalau pergi pengajian. Siapa tahu ada jodoh di sana. Tidak apa-apa, asal tidak melanggar tuntunan agama. Dari Irma Bismarck, curhat juga, Bi. Ini napil yang curhat-curhat memang. Assalamualaikum Prof dan Mbak Nana, saya Irma dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Bagaimana menuntun hati kita dalam penantian jodoh agar selalu sabar? Terkadang timbul kegelisahan dan prasangka, bertanya-tanya dalam hati apa yang salah dengan diri kita. Bagaimana seharusnya menjalani proses ini dengan baik? Sabar itu seperti apa, Biku? Sabar itu sebenarnya bukan hanya menanti. Sabar juga menuntut usaha. Jadi mungkin introspeksi lah, mungkin usaha Anda belum maksimal. Ya. Lalu untuk menuntun hati, ketahuilah bahwa tidak semua apa yang kita harapkan itu, tidak semua apa yang kita anggap buruk itu benar-benar buruk. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Boleh jadi juga sebaliknya. Nah, jadi usaha setelah tidak berhasil, yakinlah bahwa itulah pilihan terbaik buat Anda. Saya kira itu. Oke, Abi, kaitannya dengan jodoh yang tadi Abi katakan. Ada juga pertanyaan soal bagaimana yang sudah berjodoh kemudian bercerai. Apakah itu artinya memang bukan jodohnya karena ia akhirnya berpisah? Jodohnya adalah jodoh yang tidak langgeng. Selama hidup itu kan jodohnya. Itu sebabnya tadi kita katakan bahwa jodoh itu dalam bahasa agama zauj. Jadi kalau satu orang menikah selama 10 tahun, dia adalah pasangan suami istri, dia berjodoh. Terus setelah gagal, itu berarti jodohnya gagal. Yang dulu dia sudah berjodoh, sekarang cerai, menjadi bukan jodohnya. Jodoh dapat diartikan sebagai pasangan, istri atau suami. Oh dia si A istrinya atau bukan? Ya si A istrinya itu jodohnya. Nah, tapi jodoh ini berhenti di tengah jalan, lalu dia kawin lagi, ini jodohnya yang baru. Saya kira jodoh itu. Jodoh tapi yang tidak langgeng. Yang tidak langgeng. Oke. Dari Adi Doyok Martabak, saya sudah 36 tahun Mbak Najwa, tapi belum dapat jodoh. Kadang saya sampai minder, setiap punya pasangan ada aja jalannya putus. Sampai saya putus asa, saya mau tanya, masihkah ada jodoh buat saya, sedangkan umur saya sudah di atas kepala 3. Thank you ya Mbak kalau dijawab. Jangan putus asa. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat kasih sayang Tuhan, kecuali orang yang tidak beragama. Mudah-mudahan setelah ini dia dapat jodoh. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi harus introspeksi. Mengapa tidak dapat jodoh? Boleh jadi dia terlalu milih-milih. Boleh jadi ada sifatnya yang menonjol yang tidak
disenangi orang. Perbaiki. Boleh jadi dia belum dikenal oleh jodohnya. Boleh jadi usahanya belum maksimal. Itu sebabnya kan kita sejak pertama berkata harus usaha. Nah, jangan pernah menduga bahwa usia 36 tahun itu adalah batas akhir dari perkawinan. Ada orang-orang yang menikah di umur 50 tahun. Ya. Gitu? Di atas itu pun ada. Di atas itu pun ada. Jadi saya kira tidak kalau kita kembali kepada ajaran agama, sangat populer bahwa istri Nabi Khadijah yang beliau cintai sampai mati itu ketika menikah usianya 40 tahun. Jadi jangan putus asa, insya Allah. Insya Allah akan bertemu jodohnya. Bi, ada juga pertanyaan dari yang tidak mau disebutkan namanya. Nah. Tapi ini pasti punya kesamaan dengan banyak orang. Sudah melamar, sudah menyatakan cinta, tapi kemudian ditolak. Itu dia merasa sudah berusaha, tapi kemudian cintanya tak terbalas. Bagaimana itu? Iya. Jangan menikah karena kasihan. Jangan memaksakan menikah dengan orang yang menolak Anda. Jangan paksakan. Jangan simpan di hati lagi untuk dicintai atau dijadikan pasangan orang yang sudah menolak Anda. Kenapa? Karena masih jutaan yang lain yang menanti Anda. Masih sekian banyak wanita atau pria yang berpotensi Anda cintai melebihi cinta yang Anda harapkan dari orang lain. Dan jangan pernah juga menduga bahwa cinta sebelum perkawinan itu sama atau bisa langgeng sesudah perkawinan. Alangkah banyaknya orang yang tidak saling kenal, jangankan tidak saling mencintai, tapi jodohnya langgeng dan lahir cinta kasih yang sangat mendalam. Jadi jangan alasan itu ada ungkapan kan itu bahwa cinta berasal dari mata, ya apa itu? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun. Ya, mata najwa. Ya. Oh, enggak mata najwa, mata turun ke hati. Tidak ada cinta dalam pandangan pertama. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Masa sih Bi ada ngelihat aduh cakep banget. Itu belum cinta. Itu baru kecenderungan hati. Tidak ada istilah dalam pandangan psikolog, tidak ada istilah jatuh cinta. Karena jatuh itu tidak disengaja. Cinta itu harus diusahakan. Nah, itu sebabnya orang berkata ada perbedaan antara cinta sebelum menikah dan cinta sesudah menikah. Cinta sebelum menikah itu, kalau itu pun cinta, itu tertutup. Masih tertutup. Masih ingin menutup-nutupi kekurangan. Masih malu berkata tidak punya uang. Gengsi. Masih ada yang ditutupi. Masih Kalau ada. Pacaran tuh inginnya menunjukkan yang baik-baik. Yang baik-baik. Tapi begitu selesai bulan madu, terbongkar semuanya. Nah, di sini peranan yang harus dilakukan oleh pasangan untuk memelihara cinta itu. Itu sebabnya orang berkata apa? Bulan madu, setelah bulan madu ada bulan bawang. Bulan bawang. Nah, bulan bawang itu aroma harum sudah hampir tidak terasa. Ya tahu? Pertengkaran mulai ada. Di sini perlu negosiasi. Kekurangan Anda begini, saling terbuka. Saya tidak senang ini. Negosiasi, upaya mempertemukan, baru menghangatkan cinta, baru cinta yang sebenarnya. Kalau cinta yang sebenarnya itu, kata-kata tidak banyak berfungsi. Yang berfungsi itu mata dan hati. Nah itu cinta. Ya itu tadi bincang-bincang Syihab dan Syihab bersama Abi Quraish Syihab soal jodoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada topik lain yang ingin diangkat, dibahas, ditanyakan ke Abi, bisa langsung juga kirim komentarnya di video di bawah ini. Terima kasih Abiku. Terima kasih. Kita berdoa untuk yang jomblo dan duda atau janda. Insya Allah segera mendapat pasangannya. Pasti yang bilang amin, amin. Pasti yang bilang amin banyak. Amin. Terima kasih Abiku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin memberi pesan yang merupakan pesan Al-Quran kepada orang tua sekaligus kepada mereka yang hendak menikah.
Kepada yang hendak menikah, dinyatakannya, peliharalah dirimu sampai engkau mampu untuk menikah. Jangan menikah sebelum mampu. Mampu mental, mampu spiritual, mampu material. Tetapi kepada orang tua diingatkan begini, jangan menghalangi seseorang yang melamar putrimu atau putramu dengan alasan bahwa dia belum mampu. Tetapi yang belum mampu untuk menikah, sedangkan dia sudah sangat butuh kepada pernikahan, insya Allah Allah akan menjadikannya mampu. Apa yang ingin saya katakan? Bahwa yang belum mampu menikah, jaga dirimu. Jangan sampai terjerumus dalam yang haram. Pada orang tua, wahai orang tua, jangan memperberat syarat-syarat untuk menerima seorang calon, karena kalau dia masih berkekurangan, Allah akan membantunya sehingga dia berkecukupan. Itu dua menjadikan kehidupan rumah tangga ini berseimbang.